Oke, teman-teman. Jadi, kita akan mulai training kita nih. Kita akan mulai presentasinya. Kebetulan yang jadi pembicara hari ini cuma satu aja, yaitu Kak Gilang. Nah, awalnya gimana sih kok ada training CK ini? Jadi awalnya simpel. Aku biasa lihat video-video dari tutor. Habis itu, aku cek quality dan lain-lain seperti biasa. Nah, aku lihat ada yang spesial dari kelasnya Kak Gilang. Kenapa? Nah, ternyata aku lihat backgroundnya Kak Gilang itu juga luar biasa banget. Kenapa? Dari awal bawain kelas CK sampai akhir, itu aku nggak menemukan suatu miss dan suatu hal yang bikin anak-anaknya itu boring. Bener-bener fun. Dan bagiku itu adalah gambaran eh, bagaimana kelas CK itu seharusnya dikondak. Bagaimana kita mengajar sebagai guru di kelas CK itu. Nah, itu dia. Karena dari itu, aku minta Kak Gilang kemarin dari teaching department buat jadi speaker. Dan kita akan mendengarkan ilmunya luar biasa banget ya dari Kak Gilang ini. Oke. Nah, mungkin nggak tahu kita akan berapa, tapi hari ini lebih cepat dari training-training biasa. Nanti kita dilanjut lagi ada Q&A yang akan langsung dijawab oleh Kak Gilang. Oke, silahkan waktunya Kak Gilang. Thank you banget. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak ya? Jelas, Kak. Oke, jelas. Oke, Yes. saya mau terima kasih dulu sama Kak Galang karena eh, saya dikasih kepercayaan untuk membagikan ilmu atau membagikan, sebenarnya bukan ilmu juga sih, mungkin memberikan pengalaman aja ya. Karena saya yakin teman-teman di sini semua udah jadi guru-guru hebat istilahnya. Kalian bisa jadi pengajar CK itu istilahnya, bagi saya itu sesuatu yang berharga atau sesuatu yang sulit. Karena CK ini kita ketemunya sama anak-anak kecil ya, istilahnya eh, rata-rata itu ada di usia yang masih di kindergarten atau di TK gitu. Adapun SD pasti anak kelas satu. Emang touchingnya lebih susah, touchingnya lebih apa ya? Mungkin ada agak tricky kalau dibilang, cuman eh, ketika kita bisa mengambil hati mereka, ketika kita bisa eh, berkomunikasi dengan baik dengan mereka, saya yakin pasti kelas TK tuh jadi kelas yang menyenangkan. Oke, coba saya izin share screen sebentar. Oke, saya izin share screen. Oke. Apakah share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Jadi di sini saya memberikan judulnya Fun Education gitu atau pendidikan yang menyenangkan gitu. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya, nama saya Gilang Pratihata. Teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Gilang gitu. Nah, biasanya kalau di kelas saya meminta teman-teman anak-anak kecil tuh biasanya memanggil saya Kak Gilang. Terus saya juga manggilnya bukan anak-anak ya, jadi saya manggilnya juga teman-teman biar kesannya itu kita mereka tuh merasa deket gitu loh, gak merasa jauh banget gapnya gitu. Nah, kenapa saya kurang lebih tahu tentang pendidikan juga karena background saya juga orang pendidikan. Jadi sebelumnya saya juga pernah jadi guru, tapi pernah juga memegang secara langsung, tapi pernah juga nggak megang gitu. Jadi tapi saya agak tahu nih gimana trik-triknya supaya bisa mendekati anak kecil istilahnya kayak gitu. Nah, kalau dari saya itu biasanya saya bagi tiga awal kelas itu, eh, awal kelas itu maksudnya di awal kita itu biasanya selalu menanyakan kabar. Ketika kita bicara tentang anak kecil, jangan sampai kita tuh putus komunikasi sama anak kecil. Karena anak kecil itu pasti lagi seneng-senengnya ngomong, lagi seneng-senengnya cerita, lagi seneng-senengnya eh, berimajinasi gitu. Ya bermain juga. Nah, sebagai guru, guru itu kalau bahasa Jawa itu kami menyebutnya adalah digugu lan ditiru gitu. Digugu itu kayak apa ya? eh Diikuti. Pokoknya istilahnya diikuti terus gitu. Murid itu akan selalu mengikuti gerak-gerik kita. Ketika guru bisa memberikan feedback yang baik, pasti murid-murid juga akan memberikan feedback yang baik. Nah,
ketika ada murid yang ngomongnya mulai ngelantur nih istilahnya, mulai ngelantur. Nah, kita sebagai guru tuh istilahnya eh, memberikan jalan atau memberikan komunikasi itu untuk meluruskan jalan pikirannya anak kecil ini. Ya emang anak kecil pikirannya masih liar sih kayak gitu. Tapi pasti saya dari awal kelas itu menanyakan dulu kabarnya gimana. Lalu paling nggak setelah kita tahu kabarnya, yuk kita ajak pemanasan dulu. Pemanasan itu ya paling bermain sih. Sama yang terakhir kami biasanya saya mengajak berimajinasi untuk berimajinasi. Oke, coba. Untuk menanyakan kabar, step pertama itu biasanya saya menanyakan kabar. Gimana kabarnya hari ini, sudah belajar apa aja hari ini, bahkan kadang-kadang saya sampai nanya, sudah makan belum hari ini, kira-kira makan apa hari ini. Jadi ketika kita mengajak ngobrol pun, kita mengajak ngobrolnya sama kayak kita nanya ke teman aja. Jadi mereka itu secara psikis, mungkin secara psikologinya, mereka akan lebih dekat, akan lebih plong jawabnya. Bukan bukan mereka bukan jawab karena takut, tapi mereka menjawab dengan gembira karena mereka sudah eh, pede dalam bercerita. Oh, aku udah hari ini aku udah belajar ini Kak. Hari ini aku sarapan nasi goreng. Hari ini aku dibuatin sosis sama mamaku. Jadi istilahnya ajak mereka untuk bercerita. Karena pada dasarnya anak kecil itu eh, kalau bercerita itu sama aja dia sudah merasa nyaman dengan kita. Nah, selalu juga saya mengajarkan di kelas saya, kalau ada teman yang baru join atau baru datang, kita sapa bareng-bareng yuk. Semisal nih, Faiz baru datang. Halo Faiz, apa kabar? Jadi kita semua langsung spontan anak-anak langsung, oh, halo Faiz, halo Faiz. Jadi dari awal kelas itu sudah diajarkan atau sudah eh, ada kesepakatan kalau setiap ada yang baru join, kita pasti sapa bersama. Itu juga membuat kelas semakin hangat, semakin interaksi antar siswanya juga semakin erat, dan bukan hanya menganggap teman itu sebagai teman dunia maya saja, tetapi juga bisa menganggap teman itu kayak benar-benar teman gitu loh. Kayak benar-benar teman sekelas gitu. Jadi antara satu sama lain kenal, antara satu sama lain tahu, seperti itu. Itu yang pertama, menanyakan kabar. Oke, selanjutnya biasanya saya ajak pemanasan nih. Pemanasan di sini macam-macam sih. Biasanya saya menggunakan permainan. Misalnya siapakah aku? Misalnya saya membuat tebak-tebakan. Jadi awal itu pasti saya kayak ngajak, yuk kita sambil nunggu teman atau enggak kita sambil eh, persiapan, yuk kita pemanasan dulu. Kak Gilang punya tebak-tebakan nih. Semisal nih ya, eh siapakah aku? Aku adalah hewan berkaki empat. Aku berwarna orange dan aku mempunyai leher yang panjang. Nah, itu nanti ketika kita memberikan pertanyaan itu, anak-anak akan coba berpikir, sampai akhirnya mereka menemukan jawabannya. Ketika mereka tidak menemukan jawaban pun, nggak apa-apa. Kita sebagai guru tidak boleh menyalahkan juga. Kita sebagai guru juga, oh, ada apa tadi jawabannya gajah? Coba dilihat lagi, gajah warnanya apa? Kita arahkan untuk jawabannya mengarah ke jerapah gitu ya. Karena tadi yang hewan kakinya empat, warnanya orange, lehernya panjang, itu adalah jerapah. Jadi kita arahkan untuk anak itu sampai kepikirannya itu sampai ke situ gitu. Nah, semisal kalau anak itu sudah berani untuk berkomunikasi dengan kita, sekarang Mister atau Kak Gilang kasih challenge ke kalian. Coba kalian pikirin satu hewan, lalu kalian ngasih clue ke Kak Gilang. Jadi teman-teman yang sekarang ngasih pertanyaan. Nah, kalau anak sudah mau diajak komunikasi atau mau diajak berinteraksi, biasanya dia sudah langsung mau kayak, oh aku punya Kak, aku punya. Walaupun istilahnya sangat sederhana dengan kalimat yang sederhana, nggak apa-apa. Itu istilahnya kepedean mereka sudah mulai ada, sudah mulai tumbuh gitu. Jadi kesan pun mereka saat mengikuti kelas juga sudah happy gitu. Nah, sebagai guru kita juga harus menghormati apa yang sudah mereka pikirkan atau mereka lontarkan gitu. Kita selalu mendukung gitu. Semisal pun salah nggak apa-apa karena mereka juga masih belajar. Nah, tugasnya guru adalah membimbing mereka yang salah untuk menjadi benar gitu istilahnya. Oke, biasanya juga saya menggunakan senam otak. Senam otak di sini tuh saya biasanya simpel sih. Cuman kayak pegang telinga, terus sambil mereka lihat saya, terus saya
biasanya pegang mata. Jadi saya tapi pegang hidung. Nanti mereka ada yang pegang hidung juga tapi pegang mata gitu. Jadi istilahnya mirip-mirip kelas di TK lah sebenarnya. Cuman ini via Zoom gitu. Nah, biasanya saya referensi-referensi senam otak ini ya biasanya banyak di YouTube sih. Cari ada senam otak untuk anak TK atau game-game kecil untuk anak TK melalui Zoom gitu pasti biasanya ada di YouTube. Nah, itu biasanya saya gunakan di kelas gitu untuk pemanasan. Nah, biasanya juga saya pakai puzzle. Puzzle itu ada di online juga ketika ketika kita nyari puzzle online gitu pasti ada juga di Google. Puzzle online tuh biasanya ketika saya main CK itu kemarin di lesson 4. Iya, lesson 4. Jadi level 4 itu karena arah-arahnya itu kita masukin kayak main puzzle gitu. Nah, itu bisa kita gunakan ketika materinya itu cocok. Makanya saya pakai puzzle. Karena di 4 juga seperti puzzle, masang-masang gitu. Makanya saya yang nomor 4 atau ketika di lesson 4 saya menggunakan permainan puzzle yang sesuai dengan konsep pembelajaran mereka pada hari itu. Oke, selanjutnya ketika sudah panas, biasanya saya bilang, oh udah panas belum nih? Kalau belum panas kita gerak-gerakin tangannya dulu ke depan, ke atas gitu. Pokoknya saya suruh bergerak mereka. Jangan sampai cuma duduk diam di kursi. Karena kalau sudah duduk diam, pasti siswa nanti ada yang menguap, ada yang eh, main-main pulpen, atau enggak ada yang main-main buku gitu. Jadi fokusnya akan terpecah. Tetapi ketika mereka selalu bergerak dengan arahan kita sudah dapat kunci nih, kita udah dapat konsentrasi mereka, kita udah dapat fokus mereka. Untuk pembelajaran jadi lebih mudah. Oke, di sini biasanya saya memancing mereka untuk berimajinasi. Contohnya apa sih? Contohnya kayak gini. Nah, biasanya ketika awal pelajaran, ketika awal dulu, saya nanya dulu nih, teman-teman, lihat nggak ini gambar apa? Baru nanti ada yang jawab, oh itu gambar kastil Kak Gilang. Ada apa lagi? Ada gua. Ada apa lagi? Saya tanya terus, sampai benar-benar nggak ada jawabannya sama sekali. Jadi mereka ada yang jawab petir, ada yang jawab danau, ada yang jawab gunung berapi, bahkan kayak simpel-simpel kayak pintu kastil ini pun saya sampai nggak lihat, tapi mereka bisa sampai berimajinasinya sampai ngelihatnya sampai ke situ gitu loh, sampai bener-bener detail banget. Nah, kadang-kadang setiap levelnya saya juga pakai nih, kayak gambar yang di level 1, di level 2, level 3, level 4. Nah, ajak untuk mereka berimajinasi karena imajinasinya anak kecil nih emang perlu dilatih, perlu dikembangin terus karena nggak boleh stuck sampai di situ aja. Bahkan murid saya pun ada yang sampai istilahnya menebak gambar ini ketika saya tanya, kira-kira ini menurut imajinasi kalian gambar apa ya? Ada yang bilang gambar dinosaurus, ada yang bilang komodo, ada yang bilang bebek, ada yang bilang apa namanya angsa warna kuning. Nggak apa-apa karena itu imajinasi mereka. Itu pun juga gambar abstrak kan istilahnya gambar memang gambar sebuah kartun jadi ya udah seanimasinya mereka aja seimajinasinya mereka aja seperti itu. Nah, setiap level pun saya pasti gitu. Saya tanyain dulu. Kira-kira ketika Kak Gilang klik level 4, ada gambar apa aja ya? Oh, ada gambar api unggun, Kak. Ada gambar awan, gitu. Jadi kita mencoba ajak terus interaksinya sama anak. Jangan sampai kita berhenti untuk berinteraksi. Oke. Selanjutnya, apakah perlu ada evaluasi? Kalau dari saya memang perlu. Setiap pelajaran, setiap apapun yang kita lakuin, pasti harus ada evaluasinya. Biasanya saya itu melakukan evaluasi ada 4. Pertama, game kecil atau aktivitas fisik. Biasanya ketika ada di lesson berapa ya? 1, 2, 3 sama aja. Itu ada yang panah-panah itu. Biasanya mereka saya suruh untuk menggambar. Ayo gambar tombol apa aja yang kalian lihat tadi. Jadi mereka ada yang gambar tombol pohon, tombol gunung, tombol bunga, tombol atas, bawah, kiri, kanan. Jadi mereka menggambar apa yang mereka ingat. Selanjutnya mencongak. Mencongak nih sebenarnya kegiatan waktu saya SD sih. Jadi ada kegiatan mencongak itu guru mendikte hanya 1 kali, nanti murid langsung menuliskan, nanti kita cek gitu. Nah, semisal setelah pelajaran nih saya punya
arah-arah gitu, nanti saya sampaikan ke murid. Jadi semisal anak-anak atau adik-adik, teman-teman, Kak Gilang kali ini ingin memberikan arah, adik-adik atau teman-teman sekarang menuliskan di buku. Nanti kita cek bareng-bareng. Kiri, kanan, bawah. Nah, nanti murid-muridnya itu akan mengikuti. Nah, nanti kita cocokkan. Itu selain melatih konsentrasi, juga melatih fokus anak. Kira-kira anaknya masih fokus nggak ya ikut pelajaran sampai akhir? Nah, itu juga bisa jadi tolak ukur, teman-teman. Nah, di akhir pelajaran, saya selalu mengajarkan untuk berkata terima kasih dan untuk berkata maaf jika ada kesalahan. Jadi terima kasih itu bisa terima kasih saya kepada siswa, atau siswa kepada saya, atau siswa kepada orang tuanya, karena sudah mendampingi mereka dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, ini yang menjadi kunci sikap kita di depan siswa. Sikap kita di depan siswa itu gak boleh lesu, gak boleh cemberut, sama gak boleh muka-muka bangun tidur. Jadi istilahnya harus benar-benar on fire. Ketika kita ngajarnya benar-benar full hari itu, sebelum ngajar bolehlah cuci muka dulu. Atau bolehlah kalau mau mandi boleh. Kalau mau cuci muka atau nggak apa-apa. Yang penting kelihatan seger. Jadi ketika kita, saya percaya seorang guru itu, dia itu berbagi energi dengan siswanya. Ketika seorang guru mempunyai energi yang positif, atau energi yang ceria, energi yang segar dan semangat, pasti siswanya juga ikut ceria, semangat, dan segar. Tetapi ketika gurunya itu lesu, mandi aja belum, terus ngantuk, terus ongap, angop, ongap, angop itu apa ya? Nguap terus. Murid juga tidak, kalau ketika melihat itu juga akan, aduh gurunya aja lesu. Masa sebagai murid harus semangat? Kebalik dong. Harusnya guru yang menunjukkan semangatnya, muridnya nanti bakal ikut-ikutan. Oke, nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran CK yang saya lakuin. Semoga, eh, saya yakin teman-teman juga ngajarnya juga pasti udah effort banget, sudah semangat banget, sudah oke banget. Kita lanjutin niat-niat baik kita, dan saya yakin dengan kesungguhan dan dengan niat hati yang baik kita pasti bisa kasih pelajaran yang terbaik juga. Terima kasih. Oke, nah thank you banget Kak Gilang. Ini presentasinya, materinya daging banget, Em, keren banget. Aku yang dengerin dari tadi pun belajar banyak ya. Habis ini kita akan lakukan sesi tanya jawab, guys. Cuma sebelum itu, for your information, aku tuh punya contoh ya dari kelasnya Kak Gilang. Dulu tuh aku ada contoh gitu, nggak tahu ya pernah tak share di grup nggak? Mungkin hari ini nanti aku akan share. Itu beneran asik dari awal sampai akhir. Itu nggak ada bosen-bosennya sama sekali. Padahal aku lihat itu secara recording loh, nggak live. Nah, itu keren. Bahkan gimana caranya dia attract siswa dan lain-lain. Keren. Pokoknya aku salut banget lah sama teacher-teacher yang bisa ngajar CK. Karena apa? Karena diperlukan kesabaran ekstra. Apalagi kayak aku, kesabaranku setipis tisu, nggak cocok lah ngajar CK. Oke, thank you. Kita akan lanjutkan tanya Oke. jawab, teman-teman. Silahkan kalaupun ada pertanyaan, kita akan selesai cepat aja hari ini. Ya. Ayo, siapa nih yang mau nanya nih? Aku nggak ngajar sih ya, aku nggak punya pertanyaan. Yuk, siapa yang ngajar sih Nah ini. Sorry, ada pertanyaan nih Kak Gilang. Maaf, misal kalau tadi udah dibahas, misal kalau parentsnya nanya kenapa anaknya cuma diajak main game, itu sebaiknya caranya jawab gimana ya? Nah ini pertanyaan bagus nih Kak Gilang. Oke, kalau parents nanya kenapa anaknya cuma diajak main game. Oke, eh sebenarnya kita sebagai guru CK pun harusnya tahu ya, kenapa CK itu diajarin. Jadi sebagai guru kita harus tahu dulu apa sih, atau apa sih kegunaan main game ini.
Jadi kita sebagai guru harus tahu dulu, CK itu digunain untuk belajar dasar algoritmik atau algoritma gitu. Jadi jelaskan ke orang tua, untuk level anak kecil, kita memang hanya mengajarkan untuk step-stepnya, nggak cuman kayak, bukan nggak cuman sih, kita ngajarinnya sesuai dengan proporsi anak, kepemahaman anaknya secara psikis juga. Jadi anak itu tahu kanan kiri aja sudah bagus, apalagi tahu depan belakang itu sudah bagus banget. Tahu ketika ditanya, kalau kamu tahu tombol ini artinya apa? Tahu ini, itu sudah bagus banget. Orang tua itu pasti menginginkan anaknya untuk diajarin langsung membuat game. Nah, sebagai guru kita harus ajarin dulu ke orang tuanya pun. Kita kasih pemahaman dulu ke orang tua. Saya juga pernah ditanya ke orang tua, ini baru diajarin dasar-dasarnya ya Kak? Iya Bu, baru diajarin dasar-dasarnya. Karena memang ini sesuai dengan kapasitas dari siswa untuk belajar tentang coding istilahnya. Kita belajar coding benar-benar dari dasar. Jadi nggak langsung kita naik, cuman kita step by step. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita harus tahu dulu nih, pemahaman tentang CK itu apa, lalu nanti kita baru bisa deh disampaikan ke orang tua. Kurang lebih gitu sih. Menjawab nggak ya Mas Kevin ya? Oke Kak, thanks. Oke, terima kasih Kak Kevin sudah nanya. Lalu Kak Monica, Kak kalau manajemen waktunya gimana Kak? Karena CK cuma 45 menit, dan kalau sudah masuk Scratch Junior Project, itu apalagi yang di grup kasih. Oke, eh, kakak-kakak semua, sebenarnya di pendidikan itu ada yang namanya flip learning. Flip learning itu kita memberikan materi hari ini untuk besok. Jadi semisal kelasnya besok, hari ini kita bisa share materi dulu. Mereka suruh baca-baca dulu, atau mereka suruh coba-coba dulu. Jadi tinggal besok itu tinggal pembahasan atau pertanyaan dari siswanya atau orang tuanya. Nah, kegunaan flip learning itu sebenarnya bisa digunain juga dalam Scratch. Semisal besok kita harus download Scratch atau apa. Kita nggak pas hari H ngasih taunya, tapi kita ngasih tahu hari kemarinnya. Bapak Ibu, besok akan ada pelajaran tentang Scratch. Jadi kita bisa download dulu mungkin Scratch-nya, kita kasih link, lalu beberapa poin-poin kita mungkin bisa bikinin video tutorialnya sedikit, lalu nanti siswanya bisa mengikuti. Besok tinggal kita praktek dan tanya jawab. Kurang lebih seperti itu Kak Monica. Untuk manajemen waktunya, kalau ingin menggunakan flip learning, seperti itu. Nanti coba bisa dicari di Google lagi tentang flip learning itu kurang lebih kayak apa. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan kayak gitu. Jadi flip learning itu kita mengirim materi terlebih dahulu atau kita mengirim pesan-pesan terlebih dahulu untuk pembelajaran besok. Jadi ketika belajarnya besok, berarti hari ini kita udah share materi. Seperti itu, Kak Monica. Apakah menjawab atau belum, Kak Monica? Oke, siap. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, Kak Purwanto Ali Sastra. Kalau ada masalah untuk anak belum selesai mengerjakan tugasnya, bagaimana ya? Sementara yang lain sudah selesai. Aku agak sulit untuk menangani kecepatan mengerjakan. Oke, ini juga terjadi di kelas saya ketika ada anak itu bukan bukan belum selesainya bukan karena dia nggak bisa sih, cuman karena emang ada satu internet lemot, cuman juga ada juga yang nggak bisa. Nah, cuman biasanya saya kayak, jadi saya biasanya buka dulu CK-nya, saya lihat dulu step by step-nya, maksudnya antara nomor satu pasti dengan nomor 4 berbeda. Kalau dari nomor satu sampai nomor 3 itu sama, saya akan memberikan contohnya dulu di nomor satu. Oke, ketika anak sudah bisa nyampe nomor 3, di nomor 4 pasti ada yang berbeda. Semisal ada tombol petir yang kayak di lesson 1. Nah, yang di tombol petir itu saya kasih contoh dulu. Ketika saya kasih contoh sudah oke, mereka jalan. Tetapi ada satu siswa yang mandek nih istilahnya. Kak Gilang, yang nomor 4 gimana yang petir? Tadi ketinggalan. Terus Kak, aku biasanya minta pendapat dulu dari teman-teman. Bukan minta pendapat sih, minta izin. Teman-teman, Kak Gilang ke Adam bentar ya. Kak Gilang mau jelasin ke Adam tentang yang petir. Jadi yang lain itu bisa jalan, saya ke si Adam, ulang lagi yang nomor 4 yang petir. Sebenarnya pengulangan itu nggak apa-apa dilakuin. Asal kita juga memastikan siswa yang lain ini udah oke jalannya. Nah, satu lagi, ketika saya biasanya membawa kelas saya selalu dalam dalam kelas itu atau dalam pelajaran, saya nggak pernah berhenti buat ngomong. Saya pasti nanya terus.
Adam, kamu sampai berapa? Arsi, kamu sampai berapa? Terus Saka, kamu sampai berapa? Semua saya tanyain. Jadi ketahuan yang mandek siapa, yang udah lanjut siapa. Ketika saya tanya gitu, pasti murid kayak, oh Kak Gilang, aku baru nomor ini. Terus saya tanya, kenapa? Internetnya lemot. Tapi Adam bisa nggak? Bisa Kak. Oke, kalau bisa, lanjut. Kalau nggak bisa, nanti cari Kak Gilang. Jadi komunikasi itu harus sebagai kunci kalau buat saya. Jadi saya bisa tahu anak itu kesulitannya dari mana, anak itu eh, kesulitan ya benar tadi kesulitannya sampai mana itu jadi saya tahu. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah selesai, biasanya saya kasih aktivitas menggambar itu tadi, Kak. Jadi kayak menggambar tombol-tombol apa aja hari ini. Biasanya saya kasih tambahan. Jadi kayak coba kamu nanti ceritain tombol ini fungsinya apa ke Kak Gilang. Nanti kamu open mic ya. Biasanya saya kasih gitu. Kasih tugas-tugas sederhana lah untuk istilahnya mereka mengisi waktunya seperti itu. Kayak tadi ya, menggambar tadi itu juga termasuk cara untuk siswa kalau udah selesai belajar duluan, kira-kira ngapain ya. Sama biasanya saya juga kayak, oke teman-teman, coba Kak Gilang kasih waktu sampai ini, sampai 5 menit lagi lah. Jadi teman-teman eh, selesai nggak selesai, kita lanjut dulu. Nanti teman-teman lanjut sendiri. Kayak gitu ya, oke, oke. Jadi kayak gitu. Harus ada setiap komunikasi itu dan ada persetujuan dari siswanya masing-masing. Kalau dari saya mungkin itu aja sih, Kak Purwanto, Kali Sastra. Oke, mungkin mau tanya lagi Kak, Oke, boleh, tambahin. boleh. Jadi apa namanya kan ini tadi kan di tempat Kak Gilang ini ya kita main game dulu, kita bercengkrama dulu ya, Ya, saling bercakap dulu nih. Itu kan itu bisa dibilang kayak apa namanya memang biasanya kan ini ECK kalau yang pinter itu atau yang bisa mengerjakan tuh biasanya cuma 10 menit bahkan ya, mengerjakannya mereka. ya betul. Itu kan aku maksudnya tuh gimana? Jadi ada anak tuh yang jadi kalau kita main dulu nih di awal itu Mm-mm, dia jadi kayak nggak mau konsentrasi nih di waktu mengerjakan CK-nya. mm-mm, Tapi kalau semisal aku bikin mainnya di akhir itu dia mm-mm. jadi semangat nih mainnya. Nah Ah, cuma oke. itu nih ada kendala. Jadi apa ya kayak anak ini tuh belum selesai tapi kayak dia kayak diburu-buru gitu loh. Maksudnya Ya, dia ya, ya. pengen bareng sama teman-temannya tapi dia sendiri yang atau dia atau ada dua orangan itu yang belum selesai gitu. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Purwanto. Saya paham. Jadi ada siswa yang pengennya di awal itu langsung main CK-nya, terus di belakang main gamenya. Terus ada siswa yang nggak mau diburu-buru gitu ya. Ah, pengen buru-buru walaupun belum selesai, tapi ngelihat teman-temannya selesai jadi istilahnya galau gitu ya Mas ya. Tuh. Itu gimana ya nangannya? Oke, kalau tadi di kelas saya baru aja kelas saya kayak gitu tadi. Jadi ceritanya ini ada siswa yang internetnya lemot. Jadi teman-temannya udah pada selesai semua nih. Teman-temannya sudah selesai semua, tapi si anak ini internetnya belum kebuka sama sekali, CK-nya belum kebuka sama sekali. Oke, akhirnya nggak apa-apa, saya tenangin dulu. Arsi nggak apa-apa. Kita ini belajar menggunakan internet. Semua internet itu pasti ada kendalanya di masing-masing daerah. Nah, nanti Arsi kalau sudah bisa internetnya jalan, Arsi silahkan kerjakan sendiri. Kalau ada yang nggak paham, boleh telepon Kak Gilang kok, boleh tanya Kak Gilang. Nanti Kak Gilang juga kasih nih videonya ke Arsi. Jadi kita kayak ngeyem-nyem gitu dulu, Mas. Ngeyem-nyem tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ngayem ayem tuh kayak menenangkan si anak. Nggak apa-apa ketinggalan, nggak apa-apa santai aja. Kita pelan-pelan kok di sini sambil belajar semua. Itu kuncinya memang adanya di komunikasi itu tadi. Nah, untuk anak, kalau karakteristiknya tadi pengen bermainnya di belakang, nggak apa-apa juga, Mas. Jadi itu sebenarnya situasional. Kalau dari karakteristik kelas, itu pengennya main di belakang, oke, kita kasih main di belakang. Nah, tetapi biasanya saya mengambil suara mayoritas, tapi ketika mayoritas itu bekerja, biasanya satu anak yang dia apa ya pengennya pengennya cepat itu akhirnya juga ngikut kok. Jadi biasanya tuh di awal saya nggak buka dulu, levelnya tuh nggak saya buka dulu. Biasanya saya tunggu dulu. Oke, kita selesai main, kita selesai apa ya namanya ya pemanasan atau ya itu tadi pemanasan. Biasanya baru saya buka. Nah kebiasaan kalau saya buka kelas itu, maksudnya buka lesson itu pas lagi main game,
pasti kebanyakan Kak Gilang belum kebuka, Kak Gilang belum kebuka. Nah, biasanya saya ngeyem-ngeyem lagi. Nggak apa-apa, nggak kebuka. Habis ini Kak Gilang bukain. Tapi Kak Gilang punya challenge dulu. Nah, biasanya gitu. Biasanya saya memberikan challenge dulu. Entah challenge mau cari barang, atau challenge tebak-tebakan itu tadi. Baru nanti kalau sudah, oke, Kak Gilang buka ini. Coba sekarang di-refresh komputernya. Nah, baru keluar. Baru kita ngerjain. Tapi kalau mau di gamenya di belakang, itu juga nggak apa-apa, Mas. Jadi di awal, kita langsung bukan di game, cuman mungkin diajak ngobrol dulu ya. Mungkin lompat ke melatih imajinasi itu juga nggak apa-apa sih. Jadi emang itu situasional aja. Cuman kalau memang dari saya itu senangnya saya mencari moodnya anak dulu. Ketika anak sudah mood buat belajar, pasti anak itu udah pasti excited banget buat ikut kelas. Tapi kalau dari awal dia udah kayak lesu, lemah gitu, atau letih lesu tersungkur gitu, pasti dia di kelas tuh cuma menguap aja kerjaannya. Kayak gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, yuk mungkin ada last question lagi yuk sebelum kita akhiri. Kalaupun nggak ada, kita akan tutup. Oke, ada last question lagi. Ini ilmu banget ya yang disampaikan Kak Gilang itu benar-benar keren banget dari psikologi anak, terus gimana komunikasi. Itu semua benar-benar aku benar-benar nggak tahu, seriusan. Oke, hmm, oke ini jadi recording yang berharga sih ini. Buat next next training ke depannya buat pelatihan-pelatihan itu bakal jadi video ini bakal jadi berharga. Ilmu banget soalnya. Yuk, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu aku tutup ya, teman-teman. Thank you banget udah join di eh, sini training CK ini. Thank you banget Kak Gilang jadi speakernya, ilmunya daging banget. Thank you banget. Nah, mungkin nanti video-video dari pembelajaran dari Kak Gilang boleh langsung di-share aja kapan-kapan ya kalau udah ada. Nah, itu buat jadi contoh nih. Aku akan kasih list gitu. Kemarin aku sempat upload di YouTube aku salah satu videonya Kak Gilang yang bagus banget. Itu aku juga akan share di grup. Nah, itu thank you semuanya teman-teman.